Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan pagi Sabda Bina Umat Kamis 6 Juli 2023. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 38 sampai 48. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari lagu Gita Bakti 42 ayat yang pertama. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam, sehingga kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu untuk memuji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ada bersama kami hingga saat ini. Sucikan dan murnikanlah hati kami dan pikiran kami, hingga kami dimampukan menerima sabdamu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 38 sampai 48. Teguhkanlah kepada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkanku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelaku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari-cari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara kepada peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan kita pada pagi hari ini, hidup dalam kelegaan. Dengan nas pembimbing ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Perintah Tuhan kerap salah dimengerti seolah membatasi kebebasan seseorang. Pendapat semacam ini benar jika yang mengatakan para pendosa yang mudah mencari 1001 alasan menghindar dari kewajiban melakukan firman Tuhan.
Dan ketika mereka menghadapi masalah berat atau musibah mengerikan, lalu mereka menyalahkan Tuhan atas tragedi itu. Seolah Tuhan punya tanggung jawab besar. Sangat ganjil rasanya bahwa mereka mau hidup bebas tanpa firman Tuhan, namun menuntut Tuhan menangani masalah mereka. Pemazmur percaya janji-janji Tuhan baginya sehingga berada di jalan Tuhan dan bukan jalan kejahatan. Hukum Tuhan menolongnya berbuat yang baik dan tidak jatuh dalam perbuatan tercela yang dapat menjerumuskannya pada kejahatan. Hasrat hidup dalam firman Tuhan tidak terbendung, sebab dengan cara hidup demikian nyata keadilan Allah. Tidak ada yang perlu diragukan jika sepenuhnya hidup sesuai firman Tuhan, sebab selalu ada jawaban Tuhan. Kebebasan bertindak adalah kebebasan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dan bukan mencelakakan hidup orang lain. Kebebasan itu memampukan pemazmur berbicara leluasa tanpa rasa takut, sebab dia tahu apa yang diucapkannya merupakan kehendak Allah. Sama sekali tidak ada perkataan tersembunyi yang bertujuan menghakimi dan menyakiti orang lain. Jika kita takut berbicara bebas tentang firman Tuhan, mungkin ada yang salah dalam hidup saudara. Surat Ibrani mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan membuat kita bebas mengasihi dan melayani. Mari alami kebebasan dalam persekutuan dengan firman-Nya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 42 ayat yang kedua. Tetap di samping juru selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Bertedukah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Ampuni kami yang pandai berbicara, namun suka menghakimi orang lain dengan semau kami. Perbaharui kami supaya hidup benar sesuai firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk keluarga Ibu Leni Renda Kasiang, keluarga Bapak Daulat Ari Tonga, dan keluarga Bapak Roy Julius Rumuat. Berkatilah keluarga-keluarga ini ya Bapa. Lindungi, kuatkan, dan teguhkanlah mereka dalam menghadapi pergumulan hidup mereka sehari-hari. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi seluruh anggota keluarga ini ya Tuhan. Penuhilah seluruh keluarga ini dengan hikmat-Mu ya Tuhan, hingga kehidupan keluarga ini selalu harmonis dimanapun mereka berada. Perhatikanlah dan kabulkanlah apa yang menjadi kebutuhan dan harapan setiap keluarga ini ya Tuhan, sesuai firman-Mu.
Kami juga mau berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan semangat anak-anak kami yang ada di Pelkat Gerakan Pemuda. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa pada mereka, agar senantiasa mereka selalu merindukan beribadah, memuji Tuhan, dan melakukan kegiatan yang meningkatkan kemampuan diri anggotanya, saling melengkapi talenta satu sama yang lain. Berkatilah mereka ya Tuhan, dengan kesehatan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kabulkanlah doa dan permohonan yang mereka naikkan kepadamu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk relasi antar anggota gereja GPIB Hosiana. Tetap harmonis dan selalu kompak dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam setiap acara yang diadakan di dalam gereja GPIB Hosiana, serta saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan di gereja GPIB Hosiana. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yaitu Bapak Wijayanto. Berkatilah segala usaha medis yang telah mereka lakukan. Berkatilah setiap makanan dan minuman serta obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga dapat memulihkan kesehatannya. Kembali penuhilah mereka dengan hikmah-Mu, sehingga mereka mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan mereka melalui kelemahan tubuh mereka. Berkatilah dan kuatkanlah anggota keluarga yang merawat mereka. Berikanlah kesabaran dan sukacita pada mereka yang melayani saudara-saudara kami yang sakit, sehingga kasih mereka nyata melalui pelayanan mereka. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Marius Rudolf Thomas Mainake, STH, dan keluarga. Berkatilah ya Tuhan kehidupan rumah tangga dan pelayanannya. Kiranya hikmat Tuhan selalu menyertainya dalam membina dan menumbuhkan iman gereja jemaat GPIB Hosiana dengan ketulusan dan keteladanannya. Akhirnya kami berserahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang telah berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati.